Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita bersyukur bersama-sama karena kita pun diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau mendasarkan ibadah ini pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita mengambil saat teduh. Amin, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami dalam situasi yang tidak normal, di mana kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan kami bersyukur karena Tuhan pun masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kami mau meninggalkan setiap masalah kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami untuk boleh kami beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu memang mengajak kita semua untuk berdiri. Kalian yang ada di rumah masing-masing, mari berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan kita mau pujikan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mari kita pujikan pujian ini. Akan Engkau ku kagum
mengerti bahwa yang paling mengenal diri kita adalah Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kita memiliki keyakinan bahwa segala masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pujikan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, rekan-rekanku atau anak-anakku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menyediakan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh beribadah, merayakan Paskah, hari di mana Yesus telah bangkit menang atas kuasa maut. Mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengingat kembali, memperingati kembali Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah mati atas dosa-dosa kami Tuhan, telah bangkit, Engkau telah menang atas maut, sehingga hidup kami yang percaya di dalam Kristus tidak sama lagi. Kami mengalami pembaharuan, kami mengalami sukacita, kami mengalami kepenuhan bersama dengan Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah yang mengajak kami kembali untuk mengingat
bahwa karya Allah ada karya yang luar biasa, yang mengubah setiap hidup kami, sehingga kami tidak sama lagi. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah dari Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan juga hidup di dalam firman Allah, dan membagikan, men-sharingkan kepada setiap orang. Anak-anakku Yesus Tuhan, tidak ada yang menyangka betapa marahnya seorang majelis atau juga pengurus gereja di rapat majelis pada siang itu di sebuah gereja. Saudara, kemarahan daripada majelis itu disebabkan bukan karena ada tindakan pelanggaran dari salah satu pengurus gereja lainnya, ataupun juga kesalahan daripada seorang hamba Tuhan di dalam mengembangkan jemaatnya. Tetapi majelis tersebut marah karena di dalam rapat itu ada usaha ataupun rencana penggantian mimbar gereja yang biasanya hadir menghiasi ibadah di aula utama. Setelah rapat selesai, maka hamba Tuhan tersebut itu menghampiri penatua ataupun juga majelis yang protes terhadap penggantian mimbar tua itu. Karena saat dibahas dalam rapat tidak sempat dijelaskan secara gamblang apa sih yang menjadi alasannya. Nah, ketika diajak berbicara dengan hamba Tuhan, maka majelis yang senior itu mengatakan bahwa mimbar itu memang mimbar yang sudah lapuk kelihatannya. Mimbar itu juga terlihat memang sudah usang dan beberapa bagian-bagian itu nampak bolong dan karena lapuk, karena sudah usang, karena sudah lama. Tetapi tahukah Pak, di mimbar itulah saya pertama kali bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah di gereja. Saat itu, pada saat saya masih muda, di mana saya sama sekali tidak percaya dan tidak mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu. Saya diajak oleh rekan-rekan dan saudara-saudara dan teman-teman yang di sekolah saya untuk datang menghadiri di gereja ini. Dan satu pandangan yang tidak lepas dari saya adalah saya memandang mimbar itu. Karena betapa indahnya mimbar itu dengan ukiran-ukiran yang ada di dalamnya. Dan bahkan ada salib yang terpampang di tengahnya. Dan dari mimbar itulah saya kemudian terpesona atas firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah di belakang mimbar tersebut. Dan pada saat itu juga lah, di momen itulah, oleh mimbar inilah, oleh firman Allah yang disampaikan inilah, saya bertemu dengan Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, dan saya menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, meskipun saya tidak menjadi hamba Tuhan full time. Anak-anakku yang Tuhan, sadar atau tidak sadar, setiap manusia itu pasti punya peristiwa yang selalu diingatnya. Sama seperti seorang majelis pengurus yang mempunyai pengalaman indah atas mimbar di tengah-tengah aula ibadah itu. Setiap kita pun juga pasti punya peristiwa yang seakan kita ingat. Terlebih daripada itu adalah peristiwa yang menyenangkan, sudah tentu pasti kita akan ingat, kita akan berusaha untuk kenang dan tidak akan pernah dilupakan. Bisa jadi peristiwa menyenangkan tersebut itu terjadi saat kita pertama kali mungkin menerima tanda cinta, tanda kasih dari orang yang kita sukai atau orang yang kita cintai. Sudah tentu saudara, momen itu momen yang berkesan buat Anda.
saudara pasti akan rekam itu, saudara akan simpan benda tanda kasih tersebut, dan saudara akan menjadi satu kenang-kenangan indah. Bisa jadi saudara peristiwa menyenangkan itu adalah peristiwa ketika kita dinyatakan lulus dari SMP ataupun SMA, yang merupakan satu momen yang indah buat Anda. Bisa jadi saudara, teman-teman usia Tuhan, peristiwa yang menyenangkan tersebut juga bisa berarti momen kemenangan atas pertandingan yang berlangsung sangat genting, saudara. Ketika saudara sedang bermain basket atau bermain futsal melawan sekolah saingan, dan skor saat itu mungkin 1-1, saudara. Di menit-menit terakhir, dirimu ataupun juga teman yang lain akhirnya bisa memasukkan bola itu ke gawang lawan. Dan akhirnya saudara dinyatakan menang. Dan itu merupakan momen yang sangat istimewa. Momen yang genting itu menjadi momen yang sangat istimewa, yang saudara pasti akan ingat, yang Anda akan ingat, yang Anda akan kenang, dan bahkan Anda akan bicarakan berkali-kali bagaimana Anda memenangkan pertandingan itu, bagaimana Anda mendapatkan tanda kasih itu, ataupun Anda dinyatakan lulus. Bagi bangsa Israel, Hari Raya Paskah itu adalah hari raya yang sangat penting sekali, yang patut dirayakan dan pantang untuk dilupakan. Momen ini dikatakan sangat berarti karena dibelakangi atau dilatar belakangi oleh karena peristiwa yang sangat mengerikan sekali, peristiwa yang sangat menakutkan, namun melegakan dan menggembirakan dan memberikan sukacita. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, Paskah pada yang pertama ini dimulai ketika ada satu saat ada muncul seorang raja Mesir yang melupakan dan tidak mengenal siapakah tokoh Israel yang bernama Yusuf itu, yang telah berjasa membebaskan bangsa Mesir dari ancaman kelaparan dan juga kekeringan. Saudara, raja baru ini melihat bahwa bangsa Israel yang tinggal di dataran Goshen itu bertambah banyak, bertambah kuat oleh karena persaudaraan mereka. Raja ini melihat ini adalah satu ancaman. Oleh karena itu, untuk mencegah ancaman yang terjadi, maka Firaun yang tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mengenal siapakah Yusuf itu, berusaha memahitkan kehidupan bangsa Israel dengan cara memperlakukan kerja paksa, merampas hak-hak mereka, dan bahkan merencanakan satu pembunuhan massal terhadap bayi laki-laki Ibrani yang baru saja lahir. Sungguh suatu suasana yang mencekam, suatu suasana yang diliputi dengan rasa yang tidak menyenangkan. Keluhan mereka, jeritan, kepedihan bangsa Israel yang adalah umat Tuhan itu membuat Allah itu tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya yang betul-betul tindas dan betul-betul sengsara atas perbuatan jahat daripada orang-orang atau bangsa Mesir. Oleh karena itu, melalui hambanya Musa dan Harun, Tuhan berpesan dan memberikan satu peringatan dan hari penghukuman bagi bangsa Mesir atas segala pelanggaran kejahatan yang mereka lakukan. Dan saudara, tentu saudara kita bisa melihat cerita ini cerita di mana Tuhan menyatakan dan memberikan tulah demi tulah kepada seluruh bangsa Mesir. Dan saat itu kalau bisa kita bayangkan betapa mengerikan sekali saat itu. Hari demi hari dipenuhi dengan kegelisahan, tulah demi tulah disampaikan, diberitakan dan dinyatakan, saudara. Mereka penuh dengan ketakutan, saudara. Sehingga pada saatnya Tuhan mau memberikan satu tulah terakhir. Dan tulah ini berbeda dengan tulah yang lainnya atau hukuman yang lainnya. Karena hukuman ini, tulah ini adalah tulah kemusnahan. Tulah ini bisa dikatakan tulah yang akan mendatangkan satu maut di dalam kehidupan seluruh orang-orang baik yang tinggal di dataran Mesir itu. Nah, oleh karena itu Tuhan berpesan kepada melalui hambanya Musa dan juga Harun untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, agar mereka itu mengambil, sebelum tulah itu diberikan, mengambil satu anak domba yang tak bercacat. Mereka harus membawanya dan mereka harus menyembelihnya, dan darahnya itu harus dioleskan di tiang-tiang pintu rumah mereka masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar ketika Allah menyatakan tulah yang terakhir, hukuman terakhir itu, mereka dihindarkan daripada tulah tersebut. Dan ketika Allah melihat ada olesan darah tersebut di tiang-tiang pintu rumah orang-orang Israel,
mereka terbebas, terhindar daripada kematian anak-anak mereka. Teman-teman Tuhan, saudara, maka tidak heran momen ini merupakan momen yang betul-betul diingat oleh mereka, dan Tuhan mengatakan dengan jelas, ingatkanlah ini menjadi hari peringatan di mana aku melewati engkau. Maut yang harusnya diterima oleh setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan kejahatan. Namun bangsa Israel dilewati oleh maut itu. Itu sebabnya kata Paskah ini adalah Passover. Dilewati. Orang-orang Israel terhindar, terbebas dari yang namanya itulah kebinasaan. Dan momen inilah momen mengingatkan bahwa mereka itu telah diselamatkan dari itulah maut. Mereka dibebaskan daripada kematian itu sendiri. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang tidak sama lagi. Sudah tentu saudara, momen Paskah ini adalah momen yang menjadi sukacita buat mereka. Ada kegentaran, ada rasa ketakutan di dalamnya. Tapi setelah maut itu melewati, momen ini berganti menjadi momen sukacita. Namun di lain pihak kita bisa menyadari bahwa momen ini mereka juga sadar bahwa mereka sebagai orang-orang bangsa Israel, umat pilihan Allah, ternyata tidak mampu melepaskan diri mereka dengan usaha mereka dari segala penderitaan, dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Mereka membutuhkan kuasa Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mampu mengatasi segala sesuatunya itu. Nah, teman-teman Tuhan, sadarkah hal itu juga terjadi sama seperti kita sebagai manusia yang nggak bisa melepaskan diri dari jeratan hukuman dosa? Ada di antara orang yang mungkin tidak sadar akan jeratan hukuman dosa ini. Mereka masih hidup di dalam dosa, mereka merasa tidak bersalah dan bahkan merasa benar atas setiap pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Mereka tidak menyadarinya. Tetapi juga di lain pihak ada beberapa orang yang menyadari betapa hancurnya dan rusaknya mereka. Mereka berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan hukum dosa ini dengan perbuatan baik, dengan ritual ibadah, dengan hidup dalam keaturan agama. Saudara. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Martin Luther di abad pertengahan yang lalu. Dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang betul-betul hidup di dalam ketaatan, dalam keagamaan. Namun, saudara, aturan keagamaan, hukum gereja, dan bahkan dia pun hidup dalam aturan kerabian yang ketat. Bahkan dia berdoa di setiap anak tangga di gereja di Roma, saudara, untuk berusaha menyelesaikan persoalan yang terus-menerus bergaung dalam hati dan pikirannya. Dan semua tindakan itu tidak dapat meluputkan bahwa dirinya adalah adalah pribadi yang berdosa, yang harus menerima yang namanya hukuman dosa ini, yaitu maut itu sendiri. Nah, sampai suatu malam ketika Martin Luther dia dalam kegelisahannya yang menyadari dan dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, seluruh kegiatan ritual ibadah itu tidak dapat menyelesaikan pergumulan batiniahnya itu. Sampai suatu malam itu dia membaca Roma 1 ayat yang ke-17. Sebagaimana tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Seketika itu juga mata batin rohaninya itu terbuka dan menyadari bahwa ternyata melalui iman sajalah seseorang itu mampu merespon akan anugerah keselamatan. Dan melalui iman sajalah orang itu dibenarkan. Bukan karena perbuatannya, bukan karena ritual ibadahnya, bukan karena segala macam tradisi ataupun juga hukum-hukum keagamaannya. Orang itu dapat menyelesaikan dan dapat mendapatkan satu pembenaran itu. Tetapi melalui anugerah yang dikerjakan oleh karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu saja yang mampu menyelamatkan, membenarkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan saudara, momen inilah bagi Martin Luther di malam itulah menjadi satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Peristiwa yang selalu diingat-ingat dengan baik dan membuat hidup Luther menjadi hidup yang tidak sama lagi. Dan menjadi ciptaan yang baru. Dan melalui pengalaman rohani inilah dia berjuang untuk menyatakan kebenaran kepada gereja saat itu. Bahwa kebenaran bukan didasarkan oleh hukum. Keselamatan bukan karena hukum penghapusan dosa.
Tetapi keselamatan itu datang oleh karya anugerah Tuhan yang kita responi dengan iman di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini mungkin kita bisa bertanya, wah Pak Chandra, gampang banget ya jadi orang percaya, orang yang diselamatkan. Seperti kita terima barang gratis karena kita nggak bayar sesuatu pun. Kok ini kelihatannya cuma-cuma ya Pak? Kok kelihatannya gampang sekali? Ya, kok seperti tanda kutip murahan, saudara. Teman-teman Tuhan, kalau dibilang keselamatan itu gratis didapat dengan cuma-cuma tanpa kita membayar dan melakukan sesuatu apapun juga, itu dapat dikatakan benar, saudara. Saudara, memang benar firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena cakap dan pandai kita, tetapi oleh karena anugerah Allah sendiri yang dimana Allah nyatakan itu di atas kayu salib. Saudara, itu betul, itu benar. Keselamatan, pembenaran di dalam Kristus itu datangnya gratis. Tetapi itu bukan berarti murahan, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kenapa dikatakan gratis? Kenapa dikatakan cuma-cuma? Karena semuanya itu dikerjakan oleh satu pribadi orang. Yang dimana dia bukan saja mengorbankan dirinya, tetapi hidupnya dan bahkan nyawanya untuk mengganti semuanya itu. Sehingga setiap kita yang percaya itu boleh diselamatkan. Teman-teman Tuhan, saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya sebagaimana dikatakan dalam surat Filipi, agar dia menjadi manusia, menjadi hamba, ya, dengan taatnya melakukan seluruh hukum Taurat, agar setiap kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi hidup di dalam anugerah Allah. Bahkan menjelang ketika dia harus diserahkan, dia mengadakan satu perjamuan terakhir, dia mengangkat roti dan juga anggur sambil berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, yang dicurahkan ini, yang diserahkan bagi kamu. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kenapa ini menjadi suatu momen penting? Karena momen ini momen yang harus diingat oleh para murid-muridnya. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu bukan sekedar tindakan murahan, saudara. Dia harus menyerahkan dirinya seperti domba yang tersembelih itu. Dia harus mengalami penderitaan, di mana kita harusnya mengalami penderitaan. Dan bahkan dia harus mengalami kematian dan menerima kematian. Oleh karena hukuman setiap manusia orang yang berdosa. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh para murid. Dan pada akhirnya Yesus harus ditangkap, dipermalukan. Dia harus menerima salib, dan di atas kayu salib disitulah dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu ungkapan yang menggambarkan betapa dahsyatnya yang namanya hukuman dosa itu. Di mana Allah Anak, Tuhan Yesus harus berpisah kepada Allah Bapa. Di mana itulah dosa, memisahkan hubungan Allah dengan manusia. Dan itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi nggak sampai di sini cerita ini, saudara. Yesus memang mati, menderita sengsara dan mati di atas kayu salib. Tetapi cerita tidak berhenti sampai di sini, saudara. Injil Markus mencatat, saudara, bahwa pagi-pagi benar ketika masih gelap saat itu, ada dua orang wanita perempuan yang juga bernama Maria itu datang tidak ke kubur itu untuk meminyaki Yesus, jenazah Yesus yang dianggapnya itu mati. Nah saudara, teman-teman Tuhan, dia datang itu dalam rasa gentar, rasa takut sekali. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena guru yang menjadi panutan, menjadi teladan, yang diidamkan menjadi orang-orang yang betul membebaskan bangsa Israel dari segala macam kesengsaraan itu telah mati, saudara. Dan bahkan daripada itu, orang-orang pemuka agama Yahudi dan juga orang tentara Romawi berusaha mencari pengikut-pengikut Yesus agar mereka ditangkap dan juga diadili. Oleh karena itu, saudara, teman-teman Tuhan, perempuan ini tuh dengan hati yang betul-betul takut, gentar dan gelisah, namun dengan rasa yang penuh dengan belas kasihan, mengasihi Tuhan Yesus, dia datang malam-malam pada pagi benar itu. Dan ketika datang, Markus 16 ayat 1 sampai 8 itu mencatat bahwa ternyata kubur itu terbuka. Dan ketika dia mendapati dan melihat kubur itu kosong. Dan ada seorang yang dikatakan pemuda yang penuh dengan kemuliaan Allah berkata, jangan takut, sebab Yesus yang kau cari di sini tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Dia telah hidup untuk setiap kita.
Saudara, peristiwa itu peristiwa yang betul-betul sebenarnya antara mencekam, takut, gelisah. Tetapi di lain pihak ada satu sukacita yang luar biasa karena guru mereka, juru selamat mereka, Tuhan Yesus itu ternyata tidak mati. Dicatat dalam Injil Markus bagian akhir itu, maka akhirnya mereka berusaha datang kepada para murid-muridnya Yesus, menceritakannya. Dan dari situ kita bisa melihat selanjutnya. Hampir dicatat dalam kitab Injil 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Dan kisah itu, peristiwa itu membuat para murid-murid yang berada dalam ketakutan, berada di dalam ketawaran hati, diubah semuanya. Mereka tidak lagi tawar hati, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi gentar. Karena kebangkitan Kristus itulah membuat mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Dan peristiwa kebangkitan ini mengingatkan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah bahwa Paskah ini adalah momen penting bagi setiap kita orang percaya? Satu momen di mana menggambarkan dengan jelas bahwa setiap kita yang harusnya menerima hukuman kebinasan itu telah digantikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan momen ini momen yang sangat penting sekali. Momen di mana kita terlepas dan dibebaskan. Dan kita mendapatkan satu sukacita yang luar biasa. Di dalam satu pengadilan, ada satu kali ada seorang terdakwa duduk di tengah persidangan. Ia terbukti bersalah oleh karena ia merugikan uang perusahaan, sejumlah besar uang perusahaan dirugikan, dan bahkan sempat didapati melakukan beberapa kecurangan yang dapat dibuktikan oleh sidang pengadilan tersebut. Saudara, nggak sampai di sini, ternyata sang terdakwa ini dikenal sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab, saudara. Oleh karena ia meninggalkan keluarganya, anak istrinya, demi wanita yang lain, atau bahkan demi pekerjaan, ataupun demi posisi penting jabatan di perusahaan tersebut. Nah, pada saat sang hakim membacakan seluruh hukuman atas pelanggaran yang dibuatnya, hatinya diliputi dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, rasa yang gelisah, ditambah betapa malunya dan hancurnya dan betapa terhinanya dia, oleh karena orang-orang yang hadir itu bukan mendukung sang terdakwa, tetapi justru mencemooh dan menghujatnya berkali-kali. Tidak ada satu orang pengacara pun yang bersedia membela sang terdakwa. Dia hadir duduk sendirian, penuh dengan kesepian, penuh dengan kegelisahan. Sehingga tiba saatnya ketika sang hakim itu memberitakan atau menyatakan hukuman yang harus dialami atau diterima atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Semua orang itu berdiam. Semua orang yang di ruangan sidang itu terdiam dan berusaha menyimak dengan baik-baik dan berharap mendapatkan informasi atau kabar bahwa hukuman yang pantas, setimpal, bahkan seberat-beratnya dapat dinyatakan, diberikan kepada sang terdakwa yang tidak bertanggung jawab ini. Sang hakim itu dengan lantang menyatakan bahwa sang terdakwa akan dijatuhi hukuman mati. Saudara, orang-orang saat itu ketika mendengarnya di sidang itu, mereka langsung bersorak berkata, syukurin, bagus Pak Hakim, itu yang paling benar untuk terdakwa ini. Dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas perusahaannya, dan bahkan tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Sudah pantas memang dia harus dihukum. Dia harus dihukum mati, itu lebih baik. Semua orang dipuaskan, saudara, di sidang itu. Hukuman mati atau eksekusi mati itu akan dilaksanakan 5 hari setelah pembacaan pernyataan hukuman tersebut. Ketika sang terdakwa dikembalikan kepada sel tahanan, hari lepas hari, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan rasa yang betul-betul kegelisahan yang semakin dalam, semakin besar. Di mana dia tidak bisa tidur, dia merasa tidak enak untuk menikmati makanan yang disediakan yang di hari terakhirnya pun meskipun sangat mewah, itu dia merasa pahit sekali.
Tidak ada satu orang pun yang datang berkunjung, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Tidak ada satu orang keluarga pun yang juga berusaha mendampingi sang terdakwa ini. Sang terdakwa itu di satu pihak dia berkata, memang aku pantas untuk dihukum. Tapi pantaskah saya harus menerima hukuman mati? Pasakah perbuatan baik yang akan aku lakukan di tengah-tengah segala perbuatan jahat yang aku lakukan itu tidak dihitungkan? Memang aku korupsi, memang aku merugikan uang perusahaan. Tapi bukankah dengan uang perusahaan ini aku telah membantu orang yang miskin? Aku telah membantu orang-orang yang sakit. Aku melakukan perbuatan baik dari segala kejahatanku. Kenapa itu tidak diperhitungkan? Saudara, tidak ada pembelaan oleh karena saudara hukuman itu sudah dinyatakan. Nah, tepat tiba saatnya dia harus dieksekusi, saudara. Dia harus digiring ke tempat eksekusi itu. Hatinya itu penuh dengan kebimbangan, ketakutan, kegelisahan. Dan betul-betul rasa putus asa itu menyelimuti dirinya. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang yang berusaha memperdulikan dia. Nah, tepat tiba di tempat eksekusi itu, satu hal yang mengejutkan buat dirinya. Dia melihat ada seorang hakim yang tadinya 5 hari yang lalu menjatuhkan hukuman mati atas dirinya, itu mengenakan baju pidana sebagaimana yang dia kenakan. Dia bertanya, maksudnya apa? Apakah sang hakim juga mau melecehkan saya? Mau menghina saya? Bahkan di masa-masa kematian saya ini, dia bukannya menghibur, tapi justru malah menggunakan itu untuk melecehkan saya, menghina saya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Hal yang tidak terduga. Sang hakim itu mendekati sang terdakwa itu dan berkata, "Hai, engkau adalah seorang pendosa dan orang yang terdakwa atas kesalahanmu. Engkau memang adalah orang yang pantas untuk dihukum. Dan hukuman mati itulah adalah hukuman yang pantas untukmu atas desakan daripada orang-orang yang hadir di persidangan itu. Aku adalah hakim yang adil, tetapi aku juga adalah hakim yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, saat ini, kamu yang harusnya dihukum mati, biarkan aku yang menggantikannya." Saudara, teman-teman Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang saat terdakwa itu tuh bingung sekali, apa maksudnya? Ini benarankah? Ini benar. Bukankah engkau menjatuhkan hukuman mati buatku? Iya. Tapi aku adalah hakim yang juga kasih. Aku adil, namun aku adalah kasih. Saudara, apa terjadi? Rasa yang penuh dengan kegelisahan itu menjadi rasa yang penuh dengan ketidakpercayaan di satu sisi. Tapi di sisi lain menjadi satu perasaan yang penuh dengan sukacita. Satu kelegaan yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena dia terbebas dari hukuman mati itu. Dan digantikan oleh sang hakim yang penuh keadilan dan juga penuh kasih. Dan saat itu dia menyadari bahwa dirinya adalah menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Karena Tuhan, sama seperti peristiwa terpidana mati itu, kita adalah setiap pribadi yang harusnya mengalami kematian. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, ujungnya itu maut. Rekan-rekan itu semua, ujungnya itu adalah kematian. Tetapi oleh karena besar kasih Allah dan keadilan Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak mati, tetapi kita mengalami kehidupan sebagaimana Yesus telah bangkit, yang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan buat setiap kita. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui momen Paskah ini kita kembali mengingat betapa indahnya karya Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib. Dan biar momen ini menjadi satu pengingatkan bagi setiap kita agar kita hidup di dalam Kristus. Kristus yang telah bangkit itu memberikan pengharapan, kekuatan, dan karyanya dinyatakan bagi setiap Anda dan saya hari ini. Dan membuat Anda dan saya hidup tidak sama lagi. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa momen Paskah adalah momen yang betul-betul indah. Di mana Engkau berkarya dengan cara yang luar biasa, mati di atas kayu salib. Dan Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah menang atas maut, sehingga setiap kami Tuhan beroleh satu kehidupan yang kekal ketika kami juga mengalami kematian. Mari pimpin kami agar di momen Paskah ini Tuhan, kami kembali boleh berkomitmen untuk hidup bagi Kristus
Karena hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami sudah bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.